Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan materi manajemen strategi yang berjudul tinjauan umum tentang manajemen strategis. Perkenalkan, kami anggota kelompok 1. Yang pertama, Fitri Febriani, NPM 1701020063. Yang kedua, Ervina Setiawati, NPM 1701020064. Dan yang ketiga, Laras Dian Arifah, NPM 1701020065. Manajemen strategik. Manajemen strategik dapat didefinisikan sebagai seni dan sains dalam memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi dapat memperoleh tujuannya. Manajemen strategik biasanya berfokus pada pengintegrasian manajemen pemasaran, keuangan, dan akuntansi, produksi dan operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi untuk memperoleh kesuksesan organisasi. Tujuan manajemen strategik adalah untuk menemukan dan menciptakan kesempatan yang baru serta berbeda untuk hari esok. Manajemen strategik memiliki 3 tahapan. Yang pertama ada formulasi strategik, yaitu mencangkup pengembangan visi dan misi, mengidentifikasi kesempatan dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menciptakan tujuan jangka panjang, memulai strategi alternatif, dan memilih strategi khusus untuk dicapai. Yang kedua ada implementasi strategi, yaitu memerlukan perumusan tujuan tahunan, kebijakan yang memotivasi karyawan, dan pengalokasian sumber daya oleh perusahaan sehingga strategi yang diformulasikan dapat dilakukan. Dan yang terakhir ada evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah tahapan final dalam manajemen strategik yang meliputi meninjau faktor internal dan eksternal, mengukur kinerja, dan mengambil tindakan korektif. Mengintegrasikan intuisi dan analisis. Intuisi sangat penting dalam membuat keputusan strategik yang baik. Intuisi ini berguna dalam membuat keputusan pada situasi dalam ketidakpastian yang besar atau preseden yang kecil. Manajer di semua level dalam organisasi memasukkan intuisi dan penilaian mereka ke dalam analisis manajemen strategik. Beradaptasi terhadap perubahan. Proses manajemen strategik didasarkan pada keyakinan bahwa organisasi sebaiknya secara berkelanjutan memonitor kejadian internal dan eksternal sehingga perubahan yang tepat waktu dapat dibuat saat dibutuhkan. Proses manajemen strategik bertujuan membuat organisasi mampu beradaptasi secara efektif untuk berubah. Seperti berkembangnya internet yang dapat membantu penjual dalam menjualbelikan produknya dan mempromosikan produk yang ada di toko. Keunggulan bersaing dalam manajemen strategik adalah semua hal tentang memperoleh dan mempertahankan keunggulan bersaing. Hal ini didefinisikan sebagai segala sesuatu yang secara khusus dilakukan firma dibandingkan firma rival. Firma harus berusaha untuk memperoleh keunggulan bersaing berkelanjutan dengan yang pertama, secara berkelanjutan beradaptasi terhadap perubahan dalam tren eksternal dan kejadian dan kapabilitas kompetensi internal serta sumber daya. Serta yang kedua, secara efektif memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi strategi utama faktor-faktor tersebut. Para penyusun strategi. Penyusunan strategi adalah individu yang paling bertanggung jawab untuk kesuksesan atau kegagalan organisasi. Penyusun strategi memiliki titel pekerjaan seperti Chief Executive Officer, Presiden, Pemilik, Chair of the Board, Executive Director, Counselor, Dekan, atau pengusaha. Para penyusun strategi membantu organisasi memperoleh, menganalisis, dan mengelola informasi. Kemudian menelusuri industri dan tren kompetitif, mengembangkan model prediksi, dan menganalisis skenario, mengevaluasi kinerja divisi dan perusahaan, menandai kesempatan untuk memasuki pasar, mengidentifikasi ancaman bisnis, dan mengembangkan rencana tindakan kreatif.
para penyusun strategi berbeda di setiap organisasi. Perbedaannya dipertimbangkan dalam formasi, implementasi, dan evaluasi strategik. Selanjutnya, pernyataan visi dan misi. Mengembangkan pernyataan visi seringkali dipertimbangkan sebagai langkah pertama dalam perencanaan strategik, mendahului pengembangan pernyataan misi, sedangkan misi menempatkan pertanyaan dasar yang akan dihadapi oleh semua penyusun strategi. Pernyataan misi biasanya menjelaskan nilai dan prioritas dari organisasi. Mengembangkan pernyataan misi memaksa para penyusun strategi untuk berpikir mengenai sifat dan lingkup operasi saat ini dan untuk mengukur potensi daya tarik pasar serta aktivitas di masa yang akan datang. Ancaman dan kesempatan eksternal. Kesempatan eksternal dan ancaman eksternal mengaku kepada ekonomi, sosial, kultur, demografis, lingkungan, politik, hukum, pemerintah, teknologi, dan tren kompetitif serta kejadian yang mungkin secara signifikan menguntungkan atau merugikan organisasi di masa yang akan datang. Ancaman dan kesempatan jauh di bawah kendali organisasi secara tunggal atau eksternal. Beberapa kesempatan dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan yaitu: yang pertama, ketersediaan model yang tidak dapat diambil secara berlebihan. Yang kedua, konsumen mengharapkan operasi dan produk hijau atau ramah lingkungan. Yang ketiga, pemasaran bergerak secara cepat ke internet. 4. Harga komoditas makanan meningkat. 5. Ketidakstabilan politik di Timur Tengah yang menaikkan harga minyak. 6. Permasalahan hacker komputer meningkat. 7. Kompetisi harga yang ketat antar perusahaan, dan lain-lain. Kesempatan dan ancaman lain mungkin mencakup pasal-pasal dalam hukum, pengenalan produk lain oleh pesaing, bencana nasional, atau nilai euro yang menurun. Kekuatan pesaing dapat menjadi ancaman. Prinsip dasar manajemen strategik adalah bahwa firma perlu memformulasikan strategi dalam mengambil keuntungan atas kesempatan eksternal dan menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Kekuatan dan kelemahan internal. Kekuatan internal dan kelemahan internal adalah aktivitas organisasi terkendali yang dilakukan secara baik atau buruk. Organisasi berusaha untuk mengejar strategi yang berfokus pada kekuatan internal dan mengeliminasi kelemahan internal. Kekuatan dan kelemahan ditentukan secara relatif terhadap pesaing. Kelemahan dan kekuatan juga dapat ditentukan oleh elemen-elemen yang lebih dari sekedar kinerja. Contoh, kekuatan mungkin mencakup kepemilikan sumber natural atau reputasi histori terhadap kualitas. Kekuatan dan kelemahan dapat ditentukan secara relatif terhadap tujuan yang dimiliki firma. Faktor internal dapat ditentukan dalam berbagai cara, termasuk menghitung rasio, mengukur kinerja, dan membandingkan dengan periode sebelumnya dan rata-rata industri. Berbagai tipe survei dapat dikembangkan dan ditunjukkan untuk menguji faktor internal, seperti semangat kerja karyawan, efisien produksi, efektivitas iklan, dan loyalitas pelanggan. Tujuan jangka panjang. Tujuan dapat didefinisikan sebagai hasil spesifik yang berusaha dicapai oleh organisasi dalam mengejar misi dasarnya. Jangka panjang berarti lebih dari 1 tahun. Tujuan ini penting untuk kesuksesan organisasi karena memberikan arah, membantu dalam evaluasi, menciptakan sinergi, mengungkapkan prioritas, memfokuskan koordinasi, dan menyediakan dasar untuk aktivitas perencanaan yang efektif, pengorganisasian, pemotivasian, dan pengendalian. Tujuan sebaiknya bersifat menantang, dapat diukur, konsisten, beralasan, dan jelas. Kemudian selanjutnya strategi. Strategi yang dimaksud yaitu untuk pencapaian tujuan jangka panjang. Strategi bisnis mungkin mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengurangan, divestasi, likuidasi, dan joint venture.
Strategi adalah tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan yang besar. Strategi memiliki konsekuensi multifungsi atau multidimensi dan membutuhkan pertimbangan, baik faktor internal maupun eksternal yang dihadapi oleh perusahaan. Tujuan tahunan. Tujuan tahunan adalah pijakan jangka pendek yang harus diperoleh organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek sebaiknya bersifat dapat diukur, kuantitatif, menantang, realistis, konsisten, dan diprioritaskan. Tujuan tahunan khususnya penting dalam implementasi strategi, sementara tujuan jangka panjang khususnya penting dalam formulasi strategi. Tujuan tahunan mewakili dasar mengalokasikan sumber daya. Selanjutnya, kebijakan. Kebijakan adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tahunan. Kebijakan mencakup pedoman, aturan, dan prosedur yang dibuat untuk mendukung usaha untuk memperoleh tujuan yang dinyatakan. Kebijakan seringkali dinyatakan dalam istilah manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produk atau operasi, R&D, dan aktivitas sistem informasi manajemen. Kebijakan dapat dibuat pada level perusahaan dan diaplikasikan ke seluruh organisasi pada level divisional dan diaplikasikan ke divisi tunggal, juga dapat dibuat pada level fungsional serta diaplikasikan ke aktivitas departemen operasional tertentu. Kebijakan memungkinkan konsistensi dan koordinasi di dalam dan di antara departemen dalam organisasi. Model manajemen strategik. Proses manajemen strategik dapat dipelajari dan diaplikasikan secara paling baik menggunakan suatu model. Setiap model merepresentasikan jenis proses tertentu. Model tidak menjamin kesuksesan, namun merepresentasikan pendekatan yang jelas dan praktis untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi. Mengidentifikasi visi, misi, tujuan dan strategi yang sudah ada adalah langkah awal yang logis untuk manajemen strategik karena situasi firma saat ini dan kondisinya mungkin menghalangi strategi tertentu dan mungkin bahwa mendikte tindakan tertentu. Proses manajemen strategik bersifat dinamis dan berkelanjutan. Perubahan pada salah satu dari komponen utama dalam model dapat mengakibatkan perubahan pada komponen lain. Contohnya, negara di Afrika yang sudah memiliki kemudahan internet dapat menggambarkan kesempatan yang besar sehingga membutuhkan perubahan tujuan dan strategi jangka panjang. Kegagalan dalam pencapaian tujuan tahunan membutuhkan perubahan kebijakan atau perubahan strategi pesaing utama dapat menyebabkan perubahan misi firma. Maka aktivitas formula strategi, implementasi, dan evaluasi sebaiknya dilakukan pada basis yang berkelanjutan, tidak hanya pada akhir tahun atau semi tahunan. Para penyusun strategi tidak melewati proses manajemen strategik dengan cara yang sama. Secara umum, terdapat tahap memberi dan menerima di antara level hierarkis organisasi. Banyak organisasi melakukan pertemuan formal semi tahunan untuk mendiskusikan dan memperbarui visi, misi, kesempatan, ancaman, kekuatan, kelemahan, strategi, tujuan, kebijakan, dan kinerja perusahaan. Pertemuan-pertemuan ini umumnya merupakan premis acuan yang disebut dengan perlakuan kembali. Komunikasi dan umpan balik yang baik dibutuhkan sepanjang proses manajemen strategi. Manfaat dari manajemen strategik. Manajemen strategik dapat membuat organisasi lebih produktif daripada reaktif dalam menentukan masa depan. Hal ini memungkinkan organisasi untuk memulai dan mempengaruhi aktivitas dan dapat mengendalikan nasib perusahaan. Secara historis, keuntungan utama dari manajemen strategik yaitu untuk membantu organisasi dalam memformulasikan strategi melalui pendekatan yang lebih sistematis, logis, dan rasional terhadap pilihan strategik. Perencanaan strategis adalah proses belajar, membantu, mengedukasi, dan mendukung, bukan hanya sekedar proses pendistribusian dokumen di antara para eksekutif puncak. Keuntungan bagi perusahaan yang melakukan rencana strategik yaitu ada beberapa
yang terdiri dari meningkatkan komunikasi berupa dialog dan partisipasi. Yang kedua, memperdalam dan meningkatkan pemahaman atas tinjauan orang lain atau atas perencanaan apa yang dilakukan perusahaan dan mengapa. Kemudian, yang ketiga, komitmen yang lebih besar, yaitu untuk mencapai tujuan, untuk mengimplementasikan strategis, dan untuk bekerja keras. Yang keempat adalah hasil. Semua manajer dan karyawan dalam misi untuk menyukseskan perusahaan. Manajemen strategik memiliki dua manfaat, yaitu manfaat keuangan dan manfaat non-keuangan. Nah, untuk manfaat keuangan, organisasi yang menggunakan konsep manajemen strategik akan lebih menguntungkan dan berhasil dibandingkan dengan organisasi yang tidak menggunakan konsep manajemen strategik. Perusahaan yang menggunakan konsep manajemen strategik menunjukkan peningkatan signifikan dalam penjualan, tingkat keuntungan, dan produktivitas dibandingkan dengan perusahaan tanpa aktivitas perencanaan yang sistematis. Perusahaan dengan sistem perencanaan yang mencerminkan teori manajemen strategik secara umum menunjukkan kinerja keuangan jangka panjang yang superior dibandingkan dengan industrinya. Selain itu, manajemen strategik dapat membantu perusahaan dalam menghindari kegagalan kerugian. Kemudian, manfaat non-keuangan. Manajemen strategik memberikan keuntungan untuk meningkatkan kesadaran atas ancaman eksternal, pemahaman yang meningkatkan akan strategi pesaing, produktivitas karyawan yang meningkat, berkurangnya resistensi terhadap perubahan, dan pemahaman yang lebih jelas dari hubungan kinerja dan imbalan. Manajemen strategik dapat meningkatkan kemampuan pencegahan masalah oleh organisasi karena membuat interaksi di antara manajer pada semua tingkatan divisi dan fungsi. Selain memperkuat manajer dan karyawan, manajemen strategik seringkali memberikan keteraturan dan kedisiplinan untuk perusahaan yang dalam keadaan kesulitan. Kemudian, perangkap dalam manajemen strategik. Perencanaan strategik adalah proses yang rumit dan sangat terperinci yang membawa organisasi ke dalam teritori yang tidak terpetakan. Kemudian ada pedoman untuk manajemen strategik yang efektif. Manajemen strategik seharusnya tidak boleh menjadi mekanisme birokrasi yang terus berulang secara otomatis, namun harus menjadi proses pembelajaran reflektif yang mendekatkan manajer dan karyawan dalam organisasi dengan isu strategik, kunci, dan alternatif yang layak untuk menyelesaikan sebuah masalah. Manajemen tidak boleh menjadi sebuah ritual, kaku, resmi, terlalu formal, dapat diprediksi, dan tidak fleksibel. Pedoman penting untuk manajemen strategik yang efektif membutuhkan keterbukaan pikiran, keinginan dan kemauan untuk mempertimbangkan informasi baru, sudut pandang baru, ide baru, dan kemungkinan baru sangat penting. Semua anggota organisasi juga harus berbagi semangat dalam bertanya dan belajar. Kemudian, membandingkan strategi bisnis dan militer. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang memacu pada jenderal militer dan mengombinasikan strategos atau tentara dengan ago, memimpin. Sejarah perencanaan strategi dimulai di militer. Dalam banyak hal, strategi bisnis menyerupai strategi dalam militer, dan para penyusun strategi dalam militer telah belajar banyak selama berabad-abad yang dapat dimanfaatkan oleh para penyusun strategi bisnis pada saat ini. Baik organisasi militer dan bisnis mencoba untuk menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk mengeksploitasi kelemahan para pesaing. Jika strategi organisasi keseluruhan tidak benar atau tidak efektif, maka semua efisiensi di dunia mungkin tidak cukup untuk mencapai kekuasaan.
Kemudian perbedaan fundamental antara strategi militer dan bisnis adalah bahwa strategi bisnis diformulasikan dan diimplementasikan dan dievaluasi dengan asumsi persaingan, sedangkan strategi militer berdasarkan asumsi konflik. Namun, konflik militer dan kompetisi bisnis sangatlah mirip, sehingga banyak teknik manajemen strategi yang diaplikasikan untuk bisnis dan militer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube kami. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.